Oke, salam Kodek. Salam. Oke, bertemu lagi untuk review Kodek dari minggu ini. Oke, langsung saja untuk reviewnya. Mulai dari kitabnya dulu untuk asal Jakam Surabaya. Itu untuk cabang Surabaya sendiri DC itu DC True Outletnya full fieldnya sekitar 3.307. Untuk dropnya 4.679.000. Untuk yang DC itu outletnya berapa? Untuk Fulfillmentnya berapa? fulfillmentnya berapa? DC True Outlet tadi totalnya 4.679.000, capnya sekitar 23 ton. Untuk TRS tukamnya fulfillnya totalnya sekitar 9.000 ton. Untuk gapnya 48 ton. Untuk Fulfillmentnya fulfill di persentasenya di DC itu outletnya 93%. Oke. Untuk TRS tukamnya masih 60%, Pak. Oke. Minggu ini. Iya, baca datanya kok bingung datanya sendiri. Oke, lanjut. Untuk dari Listennya. persentase total gapnya, ini listennya DC itu outlet paling Besar, tinggi di PDPOD. Oke. Proses 16%, 16,2%. Oke. Untuk TRS tukamnya paling tinggi itu isunya di salah harga atau diskon. Tuh. Oke. 20,4%. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua paling tinggi itu OS baru masuk. Oh, surplus belum masuk. Berarti stok. Kembali stok lagi. Oke. Oke, yang untuk OS-nya Untuk SKYO itu dari ya stokamnya. SKYO OS-nya ini Tiga TRS terbesar aja. tukamnya yang Stokamnya paling berapa? besar itu di Koken Mantantino. Hmm. Totalnya 282 karton. Terus yang kedua. Terus yang kedua sama juga masih Mantantino warna baru datang sih SKY-nya. Oke. Untuk yang DC2 outlet paling tinggi itu di Danone, di outlet Ginsmart. Di plasma. Iya. Oke. Stoknya kosong dengan Iya, ya. Masih kosong. baru transit sih. Oke, terus yang kedua. Yang kedua itu ada di Whiskas, siapa tuna 70 gram. Tumpen dulu festival Iya. ini kosong. Biasanya kan luwe-luwe. Kan dibongkar Pak. Di Samyang juga kosong ya. Samyang yang carbonara ini sempat kosong dari beberapa item carbonara itu nggak Oke. lengkap. Untuk yang artikel yang lainnya ada ya? Ya, ada. Oke. Untuk kiriman DRP cabang. Untuk kiriman DRP cabang Ordernya berapa? dari ordernya sendiri untuk cabang sekitar 170 karton. Jadi ini kita sudah maksimalkan sekitar 112.000 karton, sekitar 66%, Pak. Oke. Ini on plan sekitar 28.000 karton, 17%-nya. Di DO kan kembali nunggu infoan ya, nunggu stok itu sekitar 27.000, sekitar 16%. Untuk rejectionnya ini sekitar 2.000 kartonan. Ini yang reject yang waktu kamu ngantuk DRP Ya. nya nggak ada, kamu harus reject berarti ya? Ya, di reject per weekly, Pak. Untuk ruko. Untuk alokasi logo SPO Sablis sendiri ya, di sini untuk progresnya Ordernya berapa? ordernya Al Sablis sekitar 281 karton. Ordernya sekitar 281 karton. Delivernya sekitar 94.000. Untuk on ordernya masih tinggi sekitar 187.000. Jadi kita sudah jalankan sekitar 33%. Untuk yang 67% ini masih on proses karena menyesuaikan AR juga. Dan jangan lupa ya kalau yang minim plafon sama
Koperju untuk di rest up WA group sama diinfokan ya ke BP2. Yang penting BP2 untuk bisa memenuhi ordernya dia harus juga koordinasi ke Satgas tersebut untuk menaikkan limitnya atau mungkin airnya harus segera diberesi ya. OS-nya di cabang Nantis. Untuk OS di cabang sendiri ini paling tinggi itu di Danon dan BM di Soya 400 SQ-nya kayunya ini gapnya sekitar 220 karton BSO punya cabang. Yang besar Oh, ini yang paling besar itu yang paling bawah, sorry. Yang paling bawah Soya 700 maksudnya, yang 1900 karton untuk gapnya. Oke. Ada yang komben? Kombennya sih nggak ada sih, kombennya produk sama. Nah itu, bawah itu kan komben. Yupi Borisius itu, waduh, bisa pakai kacamata ya? Ya untuk komben sendiri gapnya paling besar itu di Borisius Strawberry 2000 karton. Soalnya ini ada yang juga pendek idenya tuh dari pomnya. Oke. Yang penting kalau memang ide yang efeknya pendek di gudang kita, informasikan dulu ke IPC. Kalau dari IPC infokan, oke, stoknya adanya itu silakan dijalankan. Jadi kalau misalnya ada tolakan di customer atau apa, kita ada backupnya ya. Ojo main by feeling, wah ini biasanya kayak gini, saya terus Untuk yang Borisius kemarin dari Pulau ya. memang nasional juga. Itu kalau Yupi Borisius memang Borisius, strawberry, jeruk, blackberry itu memang ada kendala dari kualitinya. Karena yang ini masih di plan pabrik ya, di plang atau di pabriknya. Waktu penyimpanan di kabelnya itu sudah melembung. Perutnya bagong sama perut saya ini melambung. Ya, jadi isu quality. Jadi itu yang mungkin masih diselesaikan dulu waktu itu. Jadi kalau memang endingnya nggak jadi penuh ya otomatis nanti akan dirisan CDP. Ya, consideration principle karena dari sisi prinsipal ya. Oke, dari gudang urusan packing kondisi kita packing kalau dan DC ini bagi ke packing kabel ora damping maju dampingi Imam Packing total 100%. oh, ke packing semua berarti ya. Nggak ada yang tertinggal berarti ya. Jadi PO yang turun di tim admin gudang semua ke packing oleh tim gudang berarti ya. Oke, terus. Oke, untuk aktivitas bongkar muat. Kita bongkar muat. Total armadanya 212. Sampai itu Ebon. Dan armadanya 233. Secara average-nya. Seharusnya armadanya 35. Armadanya 38.000. Oke, jadi secara total armada yang masuk 47 armada ya dalam minggu ini. Terus kalau secara total outbound plus armada internal kita ada 165 ya. Secara quantity kalau saya lihat bagus. Kenapa bagus? Secara in-nya 73.000, out-nya 159. Jadi secara gudangnya, inventory-nya berjalan dengan baik ya, dan juga seko untuk inventory dan juga sales-nya berjalan dengan baik. Jangan sampai in-nya besar, out-nya kecil, dampaknya akan menjadi gudang penuh ya. Untuk bongkar muatnya ini dipertahankan ya, jangan sampai kendur ya. Oke, kotak neredenya Untuk kemudiannya
dengan diskon kontinu, diskon karyawannya 694 karton, intisnya 407, kalinya 108.140, itu 175. Untuk diskon outletnya 3.000 karton, intisnya 888, kalinya 609.700, 609.711.600 ya nggak mungkin ya juta ya. Yang DPP berapa? DP-nya kartonnya 261, intisnya 373, kalinya 49.462.599. Dari yang DPP perusahaan rugi apa untung itu? Rugi Pak. Rugi. Ini berarti tiket ke siapa? Musnahkan. Ya ini dampak dari ini ya, produk flow-nya yang tidak tuntas ya, tuntas secara cycle untuk salesnya dan juga serapan untuk jualannya itu juga kurang bagus ya dia, karena masih banyak produk-produk yang mungkin masuk di pending diskon karyawan, itu berarti sudah menandakan secara kualitas untuk akses jualannya ya bagus, dia tidak dengan baik. Apalagi kalau sudah masuk PPB, itu ranahnya wis rugi tok wae perusahaan ya. Karena barang yang seharusnya bisa dijual, ternyata harus dimusnahkan. Ya. Aku pancinnya. Untuk stoknya, tabel stoknya 291.528, untuk persentasinya 95,12%. Udah mau penuh apa masih longgar? Penuh Pak. Penuh. Kan besar apa? Produk apa? Produk Danone Pak. Danone. Odonya masih kecil apa kurang banyak? Odonya kurang banyak. Kurang banyak. Masukannya banyak, keluarannya sedikit. Yaitu PR-nya di teman-teman PT juga, makanya harus semangat supaya jualannya bagus, supaya progresnya perusahaan bisa berjalan dengan baik ya. Jangan sampai di sisi logistik atau di penduduk itu jadi faktor penghambat ya. Karena kita di D3 adalah bagian supporting ya, mulai dari proses PO di outlet untuk kita proses untuk pembunuhan di amitrasi, diolah amitrasinya dan juga disiapkan barangnya sampai proses clearing ya. Sekarang di traffic sekarang untuk di traffic untuk yang sukses itu 91% Pak. Oke. Terus untuk yang beberapa driver ini yang performanya masih kurang ini ada siapa? Untuk internal ini siapa si Septian itu 90% dan rata-rata outletnya tutup. Terus yang kedua di Rio itu juga sama 91%. Untuk isinya itu beberapa tokonya tutup juga. Terus ini yang Super Cool ini atau motoris ini cuma 86% Pak. Itu isinya toko tutup waktu tidak cukup atau barang ada yang masih di poolnya Super Cool ya. Jadi gini, saya minta mungkin kalau saya lihat Super Cool ini kan secara performanya sejak ditinggal Mbak Admin Farah kan nggak segitu bagus tuh. Saya minta di tim traffic ya, jadi kalau sudah pagi dikoroi si admin bagian hubnya Super Cool ya. Iya. Jadi minta
pastikan barang di full atau mungkin dari hubnya situ harus clear terbawa semua oleh tim motorisnya. Kalau saya memang tidak terbawa, harus ngasih reason berapa jumlahnya, berapa DN-nya yang tidak dikirim ya. Jadi jangan sampai barang nyantol di hub di garrison waktu tidak cukup ya apa, tidak cukup boleh turu apa, tidak cukup itu nih, harus jelas dulu ya biasanya. Jadi saya minta ini dari tim traffic untuk bisa follow atau mungkin lebih aktif lagi ya untuk komunikasi ke teman-teman Superpool untuk bisa menyelesaikan target yang disediakan atau mungkin kerjaan yang harus diselesaikan dari tim vendor Superpool ya. Oke, selanjutnya pending COD itu akan menghapus itu untuk kamnya 98%, terus untuk desainnya 89%, Pak. Ya, untuk apa? Average-nya 93,5%. Terus untuk jumlah DN yang pending kirim ini reason yang paling besar ini di waktu tidak cukup dan outlet tutup, Pak. Oke, sesuai summary yang di depan tadi ya, khususnya ya. Terus untuk kalau di CAM itu apa? Reason yang paling besar ini di tidak standar umur produk itu adalah ini terus sama batal permintaan stok dan apa overstock di outlet. Ya. Untuk tidak standar umur produk, ini harus juga tim admin outbound-nya harus juga melakukan validasi juga ya sebelum dilakukan pengumuman PO. Kalau memang stoknya di bawah 1 tahun atau mungkin ED-nya pendek, wajib harus melakukan konfirmasi ke tim sales. Kalau mana Pak nggak usah dikirim, ya sudah dilakukan reason kata atas permintaan jadi jangan sampai reasonnya tidak standar umur produk, itu masih di dalam internal kita, di dalam kita ya. Oke, Selanjutnya utilisasi internal itu sekarang 84,76%, Pak. masih kurang tuh ya. Ya, sekiranya dinaikkan tuh ya. Terus untuk apa? Untuk CDD-nya ini utilisasinya 106,91%, yang untuk CDE-nya 97,06%, sedangkan 362,14. Dan untuk motorcycle drive yang Superpool ini 25,75%, Pak. Jadi yang mungkin note-nya di sini yang harus ada perbaikan ya di utilisasi motorcycle sama yang harus Grand Max itu ya, harus dilakukan verifikasi atau mungkin peningkatan order atau mungkin area. Kalau misalnya cuma utilisasi sakmono aja ya pasti manajemen tidak akan bisa terima untuk laporannya. Berarti jadi sakmono kayak Armadane yang mungkin dikurangi sesuai sepadannya kan ngono. Jadi apakah memang ordernya kecil tapi tokonya banyak, apakah ordernya gede tapi tokonya cilik, ini mungkin harus dibedah dulu ya. Jadi kalau memang ordernya kecil tokonya banyak, ya mau tidak mau akan jatuh ke utilisasi akan turun. Tapi kalau misalnya ordernya gede tokonya cilik, data ini harus mungkin dirubah, harus di cross check lagi ya. Karena setelah utilisasinya kalau tokonya titik tapi ordernya gede, ya nanti seharusnya utilisasinya tambah tinggi ya. Oke, selanjutnya Kalau untuk apa utilisasi untuk eksternal itu 99%, Pak.
Terus untuk verifikasi outlet untuk GT itu total tokennya ada di 4.034 outlet, sedangkan untuk camnya 226, sedangkan untuk status toko untuk GT itu yang aktif bertransaksi itu 1.720, sedangkan yang tidak aktif bertransaksi itu 2.314. Jadi untuk prosentasenya yang aktif transaksi itu 43%, sedangkan yang tidak aktif itu 57%, Pak. Sedangkan untuk account-nya semua aktif bertransaksi, Pak, 100%. Terus untuk progres verifikasi atas status toko aktif bertransaksi ini udah diverifikasi semua ya. sudah, Pak. Jadi hasilnya yang memang aktifnya segitu, yang tidak aktifnya segitu ya. Iya, Pak. Baru, Pak. Baru itu. 2314 ini toko siapa? Banyak Pak. Kok ya? Oke, Ya, untuk status penggunaan Lokus ini semua menggunakan Lokus sih, Pak. 100% pakai Lokus, cuman tinggal yang on call-nya aja yang kita masih belum pakai Lokus. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan di topik ini. Jadi untuk minggu depan semoga dari penjelasan yang mungkin kurang tadi terus ada perbaikan dan juga mohon maaf. Semoga di minggu depan bisa lebih baik lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badik. Salam.